ekspos. Lupa saya, ke-8 apa? Lupa namanya. Mar'u. Oke, cirinya tadi yang belum kita diskusikan. Jangan mencatat lah ya. Kenapa kok kesal? Mestinya di sini ada. Kenapa kok takut? Kenapa kok begini? Dan itu menjadi deteksi kita mestinya. Saya udah lupa kan? Nanti malam saya bikinin lah, insyaallah. Oke. Karena saya ngecek lagi satu-satu biar memudahkan kita ya. Tapi untuk mudahnya dari kesal, ketakut, terus sudah fungsinya mulai berkurang, terus mulai punya daya untuk mengingkari, ada ras, makin keras, segini ketutup semuanya udah dari sini ke atas. Oke. Dan sekarang kita ke Qalbul Marid. Anda sinkroniskan dengan psikologi itu Ada. Tapi tidak bagus ya flow-nya. Tak apa. gambarnya tak bagus, isinya tak bagus. Spidolnya udah bagus. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian Qalbul Marid, hati yang sakit. Setelah kita membahas Qalbul Salim dan Qalbul Mayyit, hati yang sehat sama hati yang mati. Kemudian kita bicara tentang hati yang sakit. Yang menarik sebenarnya di Al-Quranul Karim, ketiga hati ini sesungguhnya nanti obatnya cuma satu, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau kita buka Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan tentang
pemetaan manusia dari orang mukmin sama orang kafir sama orang munafik, problemnya semuanya dirujukkan pada hati. Yang menarik, maka sebenarnya manusia itu mau menjadi mukmin atau menjadi kafir atau menjadi munafik, problemnya sesungguhnya pada hati. Misalnya ketika orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, semuanya urusan hati. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman letaknya di hati. Ya. Ketika bicara tentang orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau dinasehati atau tidak nasehati, percuma saja buat mereka, sama saja. Problemnya di mana? Hati juga. Ketika bicara tentang orang munafik, kata Al-Quranul Karim, ada orang yang mengklaim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum yashurun fi qulubihim maradun, kata Al-Quran, dalam hati mereka ada penyakit. Maka sebenarnya kalau kita lihat 3 kategori itu sebenarnya juga merefer kepada 3 kelompok manusia. Qalbun salim, orang mukmin; qalbun mayyit, orang kafir; qalbun marid, orang munafik. Ya. Nanti kita akan dilihat bagaimana sebenarnya orang munafik itu atau orang yang punya hati yang sakit itu digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan 3-tiganya bisa disembuhkan dengan Al-Quranul Karim, karena obatnya Al-Quran adalah obatnya hati adalah Al-Quranul Karim. Di slide yang saya berikan, ada slide nomor berapa itu, ada kalimat yang menarik, saya kutipkan di situ. Silakan dilihat halaman berapa ya. Saya tunjukin. Sekalian diartikan karena saya ngutip dari situ. Yang ada setelah merah, yang biru, yang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Slide ke bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slide ke 6. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di sampingnya, limadza qala Allah ta'ala anil Qur'ana fihi shifa wa lam yakul dawa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada obat, tapi menggunakan kata syifa dan bukannya dawa? Secara bahasa, syifa dan dawa sama maknanya. Obat semuanya, ya. Remedi semuanya, cure semuanya. Syifa sama dawa. Tapi bedanya adalah kenapa kalau misalnya bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, menggunakan kata da, ya, atau dawa. Ini menarik, Quran tidak menggunakan kata dawa tapi menggunakan kata syifa. Li'anna dawa, karena dawa qad yashfi wa qad la yashfi. Karena dawa itu bisa menyembuhkan dan bisa juga tidak menyembuhkan. Belum pasti bisa menyembuhkannya. Seperti Panadol lah, ya. Seperti paracetamol, kadang menyembuhkan, kadang tidak menyembuhkan. Ammal Quran fahuwa syifa. Adapun Al-Quran adalah syifa. Kenapa? Karena ammal Quran fahuwa syifaun likulli da. Adapun Al-Quran adalah syifanya bagi setiap penyakit. Apa saja penyakit mesti bisa disembuhkan, ya, oleh syifa, oleh Al-Quranul Karim. Karena itu Allah menyatakan Al-Quran itu syifa. Para ulama tafsir menyatakan syifa-nya itu meskipun makna awalnya adalah sifatnya ruhani, nyembuhin penyakit ruhani, tapi juga menjadi syifa yang sifatnya jasmani. Ya. Itulah mengapa semua urusan hati ini, mau yang qalbun marid atau yang qalbun mayyit, sesungguhnya bisa tetap juga disembuhkan dengan Al-Quranul Karim. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke yang pertama, Al-Qalbul Marid dari surat Al-Baqarah ayat 10. Ya, Al-Baqarah ayat 10. Ketika Allah menjelaskan tentang
hati yang mati, ya, hati yang sakit maksud saya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka orang-orang munafik, kalau kita lihat sekarang dari ayat yang ke-8 untuk memudahkan, Al-Baqarah. Marad penyakit. Kalau marid jadi kata sifat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Asal jangan seronok aja ya. Seronok jelek di Indonesia soalnya. Jadi saya kalau dengar kata seronok, seronok itu sex arousing, seronok itu. Jadi kalau ada perempuan pakai begini, orang Indonesia bilang, wow seronok gitu. Di sini seronok gembira. Enggak nyambung ya. Iya ya. Jadi di sini lebih lebar maknanya enggak? Di Indonesia sedikit. Masya Allah ya. Indahnya bahasa itu ya. Dan Allah yang menciptakan bahasa itu. Menurut Al-Quranul Karim ya. Kulit kita sama bahasa itu, wa alsinatikum kata Al-Quranul Karim, dan lesan kita itu Allah. Maksud salah satu makna lesan adalah bahasa. Bahasa Allah yang menciptakan bahasa. Wa sawwarakum, Allah yang molding kita. Oke, kita lihat dari ayat ke-8. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, yakni orang-orang Madinah pada saat itu, man orang yaqulu yang berkata, karena menggunakan fi'il mudhari' dia berkata bukan sekali, berkali-kali dia claiming bahwa dia beriman. Amanna billah wa bil yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, akan tetapi mereka sebenarnya sama sekali bukan orang yang beriman. Lihat Al-Quran menggunakan, semuanya digunakan isim ya. Wa ma hum bimu'minin, seakan-akan Allah mau bilang hatta 1% saja mereka tidak punya iman ya, karena menggunakan isim. Wa ma hum bimu'minin. Kenapa? Seakan-akan Allah menunjukkan memang dia ini hanya di mulutnya saja, tidak ada iman dia. Tapi memang berat kalau kita pikirkan. Bayangkan ya, Madinah itu terdiri dari 10 atau 12 suku besar di Madinah. Jadi Aus sama Khazraj itu sebenarnya satu kakek dulunya. Kemudian jadi dua keluarga besar, satu namanya Khazraj, yang kedua namanya Aus. Dari Aus sama Khazraj pecah-pecah lagi. Jadi kira-kira jadi 10 sampai 12 suku, ya. Setelah perang Bu'ath, mereka perang terus selama 120 tahun. Perang terus. Sampai ketika menjelang tahun ke-10 atau 11 Hijriah, mereka berperang yang paling besar, namanya perang Bu'ath. Di perang Bu'ath, ini generasi tuanya mati semuanya di perang Bu'ath. Sehingga bikin shock kalangan pemuda, baik dari Khazraj maupun dari Aus. Karena kata mereka, ternyata tidak ada gunanya kita perang terus ini selama 120-an tahun ini. Karena yang hasilnya adalah kita semuanya mati, bapak kita mati semuanya. Karena itu kemudian anak-anak muda dari Aus sama Khazraj itu berpikir, cobalah kita ngobrol sama orang yang mengklaim jadi nabi di Madinah. Karena itu mereka datang ke Madinah untuk sekedar mencari, kali-kali saja Muhammad itu layak kita jadikan pemimpin di Madinah. Kenapa mereka mencari pemimpin? Karena mereka sudah kehilangan kepercayaan kepada masing-masing sukunya. Tetapi di Madinah itu ada kelompok orang tua yang masih hidup. Terutama yang paling powerful di kalangan mereka adalah orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan 10 sampai 12 suku ini semua sudah sepakat bahwa pemimpin orang Quraisy, pemimpin orang Yathrib, the next presidennya ini adalah Master Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu maunya. Dan Abdullah ini ibarat sekarang sudah bersiap-siap mau inauguration day,
Ya, dia mau jadi. Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad hijrah, hatinya orang-orang Yasrib, Aus sama Khazraj sekarang terpikat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul gagal menjadi the leader of Yathrib. Bayangkan sekarang kalau kita Abdullah bin Ubay bin Salul, tentu saja dia stres. Tentu saja dia kemudian ini kurang ajar Muhammad ini, kata dia. Mestinya ini jatah saya. Kenapa kemudian dia? Orang asing dia dan segala macamnya. Tapi itu cara Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian orang-orang Yasrib itu tertambat hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu pilihannya yang dipilih oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah menjadi orang munafik. Pertanyaan saya, kenapa kau tidak jadi orang kafir saja? Karena menjadi kafir tidak menguntungkan. Beda dengan case-nya di Makkah. Di Makkah orang kafir dominan, sehingga orang Muslim minority. Sekarang begitu di